Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta PLDP 2 periode ke-23 yang kami hormati dan kami banggakan. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya Imran dari PKS Belahari KTPN 13 akan membawakan sedikit materi mengenai dasar-dasar kepemimpinan. Yang pertama, definisi kepemimpinan itu adalah bagaimana cara mengajak, mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kepemimpinan itu ada unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu. Unsur utamanya itu ada atasan, ada bawahan, perangkat lainnya, dan unsur pendukung lainnya yang ada di dalam kepemimpinan. Misalnya sistem informasi, sistem-sistem pendukung lainnya yang ada dalam kepemimpinan. Terkait kepemimpinan, ada 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu unsur semacam wibawa atau inspirasi, kemudian ada unsur perintis, ada unsur penyelaras, dan ada unsur pemberdaya. Jadi yang pertama itu unsur wibawa atau inspirasi itu seorang pemimpin harus bisa menjadi panutan. Jadi panutan bagi kepada bawahan, kepada rekan kerja yang lain, dan kepada lingkungan yang lainnya. Dia harus memberikan semacam panutan, contoh teladan yang secara langsung bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang akan dipimpinnya. Kenapa ini jadi suatu poin yang utama? Karena dengan adanya panutan itu akan membangkitkan rasa rasa seperti ada inspirasi terhadap orang lain, sehingga orang lain lebih mudah diajak untuk melakukan instruksi yang kita akan instruksikan nanti pada bawahan. Jadi itu yang pertama, poin yang utama yaitu adalah panutan. Kedua, perintis. Seorang pemimpin dia harus bisa terjun langsung dalam hal pelaksanaan tugas di lapangan. Jadi dia bisa berbaur, masuk ke dalam proses langsung, delegasikan dalam pelaksanaan proses pekerjaan. Terus penyelaras. Pemimpin di sini dituntut bisa mengharmonisasi seluruh elemen-elemen dalam organisasi. Jadi bisa menyimpangkan antara suatu bagian dengan bagian yang lain, bisa memberi suatu sinergi, energi, dan harmonisasi di dalam membangun organisasi yang unggul. Ini faktor ketiga yang harus dimiliki oleh seorang leader. Terus yang terakhir yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu pemberdaya. Pemimpin harus cermat, harus bisa memahami lingkungan sekitar, sumber daya yang bisa dimanfaatkan di dalam mendukung kinerja organisasi atau perusahaan. Jadi di sini pemimpin dituntut bagaimana bisa memapping atau bisa mengklasifikasi hal-hal yang bisa dijadikan suatu sumber daya yang baru, dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk mendukung bagaimana mendukung kinerja operasional yang ada di dalam perusahaan, seperti itu. Terus kita lanjut masih terkait dengan kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus di dalam organisasi, seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab di dalam hal inovasi. Jadi dalam sesi kali ini dalam tahap pengembangan kepemimpinan tahap 2 lewat PLDP 2, yaitu bahwa pemimpin itu harus
ada 3 strategi yang kita miliki, yaitu leading officer. Leading officer bisa diartikan sebagai fasilitating di dalam organisasi. Yang kedua yaitu adalah leading supervisor. Yang ketiga adalah leading leading mungkin di sesi selanjutnya saya akan memberi penjelasan lebih lengkap lagi mengenai ada 3 leading ini. Kalau nggak salah itu ada yang pertama leading leading officer, leading supervisor, dan leading facilitating. Ya itulah kira-kira seperti itu mengenai dalam hal peran kunci dalam seorang pemimpin. Terkait dengan kepemimpinan, selain hal tersebut ada dituntut pemimpin itu bagaimana seorang pemimpin bisa memberi pengembangan sumber daya manusia terhadap orang-orang yang akan dipimpinnya. Ada beberapa metode yang biasa dipakai untuk pengembangan SDM itu. Ada istilah mentoring, ada counseling, ada coaching. Mungkin untuk mentoring bisa kita definisikan sebagai suatu bagaimana seorang mentor memberikan arahan terhadap individu sebagai tambahan ilmu untuk mempercepat pemahaman terhadap apakah skill atau ilmu yang selama ini belum tergali. Jadi memberi mentoring untuk mempercepat pengembangan ilmu yang bersangkutan. Terus yang konseling itu bagaimana seorang mentor menggali permasalahan-permasalahan yang selama ini belum terpecahkan kepada si individu, agar individu ini bisa mengembangkan lagi atau mengatasi masalah-masalah selama ini yang menjadi faktor penghambat di dalam bekerja. Itu pemahaman singkat mengenai konseling. Terus yang terakhir adalah coaching. Coaching ini ibaratnya seperti bagaimana seorang mentor itu memberi kesempatan kepada individu untuk mengeluarkan unek-unek dari individu sendiri yang ada di dalam individu yang akan kita gali, memberi pertanyaan yang bermakna kepada individu sehingga individu yang bersangkutan bisa mengeluarkan apa sih sebenarnya selama ini dalam hati atau dalam pikiran yang selama ini belum tersalurkan untuk dikeluarkan, dan si individu akan dituntut untuk memberi alternatif penyelesaian dari masalah individu tersebut. Jadi itulah sebenarnya definisi singkat mengenai bagaimana seorang leader dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Jadi mungkin sebagai kesimpulan dalam hal materi leadership kepemimpinan dasar ini, saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama itu unsur-unsur utama yang harus dimiliki seorang pemimpin itu ada 4 unsur utama. Yang pertama itu sebagai panutan, bisa jadi inspirator dan inspirasi kepada orang-orang lain, kepada yang dipimpinnya. Yang kedua, selain dari panutan, dia harus bisa menjadi perintis, bisa terjun langsung di dalam hal eksekusi pekerjaan. Bagaimana dia ikut langsung berbaur, menggait bawah-bawahannya, ikut langsung di dalam eksekusi pelaksanaan pekerjaan, di dalam baik itu dalam organisasi maupun di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah unsur penyelaras. Seorang pemimpin bisa mengkonsolidasikan antar bagian, bisa mengharmonisasi antar bagian, antar karyawan, sehingga bagian-bagian ini bisa berjalan sesuai dengan sistem yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir adalah pemberdaya. Bagaimana seorang pemimpin bisa memapping, bisa mengklasifikasi, bisa mendeteksi hal-hal yang sifatnya sumber daya yang ada di dalam perusahaan atau di tempat kerja untuk bisa kita berdayakan.
baik itu yang hal berupa aset atau yang berupa sumber daya manusia atau hal-hal lain, seperti misalnya kalau di pabrik sebagai orang teknik, bagaimana seorang pemimpin atau seorang manajer di situ, seorang maskep, masinis kepala, bagaimana memberdayakan sumber daya manusia dari seluruh bagian sesuai untuk tupoksi masing-masing. Bagaimana memberdayakan alat-alat yang ada di PKS itu bisa memberi kontribusi yang nyata ke perusahaan. Bagaimana memberdayakan produk-produk sampingan yang ada di pabrik itu, entah itu apa, limbah cair, limbah padat, bagaimana memberdayakan hal-hal yang seperti itu untuk bisa dijadikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, saya kira cukup dari saya untuk sesi video singkat mengenai konsep dasar kepemimpinan pada kesempatan hari ini. Kepada bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, demikian penjelasan singkat, pemaparan singkat dari saya mengenai konsep dasar kepemimpinan. Dan pada akhirnya saya tutup sesi video singkat ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.